Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh, Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali, kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-176. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah membersamai kita semua, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Gus Sukaca, yang insya Allah pada hari ini akan membahas topik yang merupakan topik lanjutan masih jika minggu lalu berkenaan dengan bagaimana berijtihad memutuskan aktivitas di siang hari, maka insya Allah pada pagi hari ini kita semua akan diberikan masukan materi berkaitan dengan berijtihad memutuskan aktivitas di sore hari. Ibu bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka Golden Habit Forum dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Monggo silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah yang alhamdulillah ya, dari timur Papua sudah ada, NTT, Sulawesi, mulai Tenggara, Selatan, Tengah, Gorontalo, ya, Kalimantan, ya alhamdulillah ini sudah ada Kaltara, Kaltim, Kalteng, ya. Jawa alhamdulillah agak lengkap, ya. Sumatera alhamdulillah juga terwakili. Mas Iwan selaku moderator, ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sabtu pagi ini, ya, kita dapat kembali bersilaturahim sambil berusaha bersama-sama memantapkan pribadi kita menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, ya, dengan selalu mengupgrade, ya, meningkatkan, ya, menjadi apa, pengamal Islam yang baik. Dan ini merupakan proses sepanjang hayat. Selagi kita masih ada di dunia ini, tidak pernah berakhir. Artinya setiap al-asr, setiap waktu yang Allah anugerahkan buat kita, ya, kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan diri, ya, mengamalkan Islam, menjadi semakin hari semakin baik. Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan serial topik
beristihad memutuskan ya aktivitas-aktivitas terbaik yang kita pilih. Kita sudah membahas mulai pergantian siang ke malam, kemudian pagi, kemudian siang. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita beristihad, ya, memutuskan aktivitas terbaik ya, di sore hari. Baik, sekalian sedikit mereview pertemuan kita sebelumnya. Ya. Ini kondisi hormon kortisol yang merupakan hormon kerja pada sehari-hari. Kita lihat ini pada bagian sore, ya. Ini hormon kortisol masih cukup tinggi, tetapi dia berada pada grafik yang cukup rendah. Jadi ini merupakan kondisi yang terendah di antara hormon kortisol pada siang hari. Ya. Jadi kita lihat di pagi hari itu tinggi sekali, ya. Kemudian ketika masuk zuhur dia agak menurun, ya. Kemudian menaik lagi. Ketika asar dia menurun, ya. Nah ini agak menurun. Nah kemudian nanti maghrib agak sedikit naik lagi sampai puncaknya di waktu awal isya. Habis itu kemudian turun, ya, sampai mendekati nol. Nah, waktu sore ini, ya, kortisolnya masih cukup tinggi. Ya. Artinya apa? Artinya kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas pada sore hari itu. Ya. Jadi hormon aktivitasnya masih cukup tinggi, meskipun dibandingkan waktu siang yang lainnya, waktu asar ya itu mulai mulai masuk waktu asar sampai tenggelamnya matahari itu kondisinya agak rendah. Tapi rendahnya masih rendahnya siang ya. Jadi dia masih kondisi yang memungkinkan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, bagaimana dengan hormon melatonin? Nah, ini kita lihat hormon melatonin yang di antara dua garis merah itu, Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah di waktu sore, kondisinya dia masih rendah, ya, masih kondisi yang rendah, tapi karena matahari sudah mulai agak meredup, ya, ini dia mulai sedikit berproduksi, tapi masih kecil, ya. Nah, nanti setelah matahari tenggelam, dia grafiknya baru akan meningkat, ya. Dan peningkatan ini akan dicapai pada kurang lebih pukul 2 dini hari. Ya. Tapi ini pada waktu sore, ya, ini durasi waktu asar, ya, ini kondisinya masih rendah. Jadi ini menunjukkan bahwa sore hari ya, itu adalah waktu yang masih bisa kita manfaatkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Nah, durasinya di Indonesia ini kurang lebih ya sekitar 2 jam lebih 50-an menit lah. Jadi dihitung mulai masuk waktu asar sampai kemudian nanti masuk waktu maghrib. Ya, durasinya kurang lebih itu 2 jam 50 menit, tapi ini juga tergantung bagaimana posisi matahari. Ya. Nah, kalau dia pas di lintang utara, pas di lintang selatan, itu akan ada perubahan-perubahan, tapi perubahannya ya tidak terlalu banyak. Ya. Tapi ya kurang lebihnya segitulah. Ya. Kurang dari 3 jam. Ini kita yang berada di Indonesia. Nah, pada waktu itu, ya, aktivitas-aktivitas apa yang mempunyai nilai istimewa? Ini juga di waktu-waktu yang lain ada aktivitas yang terkait sholat. Ini kita ulangi hadis yang di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan juga, ya. Dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya,
Ayul a'mal afdol. Ya. Amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, as-sholatu fi awali waktiha. Ya. Sholat di awal waktunya. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi di waktu asar ini, ya, begitu masuk waktu asar, nah, itu adalah waktu di mana kita akan menjadi pribadi istimewa kalau berhasil memutuskan melakukan sholat asar di awal waktu berjamaah di masjid. Ya. Jadi sholat fi awali waktiha itu menjadi amalan yang istimewa, menjadi lebih istimewa kalau dilakukan di masjid berjamaah. Jadi menjadi amalan yang istimewa. Ya, tentu rangkaiannya, ya, ada sholat tahiyatul masjid, kita datang ke masjid sholat tahiyatul masjid, ya. Ada rawatib qobliyah, ya. Kemudian sholat asar berjamaah. Yang ini kalau kita estimasikan kurang lebih durasinya hanya sekitar 30 menit untuk melakukan aktivitas ini. Mulai kita mengambil air wudhu, melangkah menuju ke masjid, melakukan rangkaian sholat itu kurang lebih durasinya tidak lama, hanya sekitar 30 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memutuskan menjadi istimewa di awal waktu asar atau belum? Ya, saya yakin di antara Bapak sekalian sudah memutuskan. Ya. Dan sudah menjadi habit. Ya. Menjadi habit itu, keputusan itu dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, ya. Sehingga pada waktu itu kita sudah terbiasa mengambil keputusan istimewa. Sebenarnya keputusan ini tidak perlu kita kita lakukan terus-menerus, ya. Karena apa? Karena keputusan itu kita ambil ketika masih dikendalikan oleh memori sadar kita. Ya. Ketika memori sadar kita yang mengendalikan, kita memutuskan. Nah, nanti kalau sudah kita lakukan berulang-ulang menjadi habit, maka itu terjadi proses otomatisasi. Jadi kita nggak usah berpikir, kita otomatis akan melakukan sholat asar di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, ini prosesnya yang seharusnya kita lalui. Kita menyematkan kebiasaan di awal waktu asar, ya. Ini adalah kita ambil, ya, keistimewaannya dan kita menjadi istimewa. Ya. Ini amalan yang paling istimewa di 30 menit pertama waktu asar, waktu sore. Mari kita lihat diri kita, sudahkah kita mengambil keistimewaan ini menjadi milik kita? Ini patut kita perjuangkan, ya, sehingga di awal waktu asar kita menjadi orang yang istimewa. Nah, selanjutnya ada amalan-amalan lain, ya, yang juga istimewa. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiallahu an, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Maka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah.
Qal, Rasulullah bersabda, isbaghul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wantidharus sholah ba'das sholah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat, ya. Yakni menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat, ya. Itulah yang namanya ribat. Ya. Jadi ribat itu mencurahkan diri dalam ketaatan. Ini notifikasinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita di waktu asar kita lakukan semua. Menyempurnakan wudhu, ya, melangkah ke masjid. Nah ini yang wantidorus sholah ba'da sholah. Ya. Menunggu sholat setelah sholat. Ini artinya apa? Jadi kalau kita waktu asar itu kita berada di masjid, kita menjadi orang yang istimewa. Karena kita melakukan amalan ribat. Nah, apa yang kita lakukan di masjid? Nah, kalau kita bisa berada di masjid antara waktu sholat asar hingga sholat maghrib, ya, dan kita melakukan taklim, wah ini akan semakin istimewa. Hadis riwayat Abu Daud, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, maksudnya masjid, membaca kitab Allah Al-Quran dan saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, diliputi rahmah, dijaga para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada siapa yang ada di sisinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat istimewa. Ya. Kalau menunggu sholat, setelah sholat itu kita manfaatkan di masjid membaca Al-Quran dan saling belajar Al-Quran. Artinya dilakukan taklim di situ, maka kita akan diberikan ketenangan as-sakinah, diberikan rahmat, dijaga para malaikat, dan dibanggakan Allah di hadapan para makhluk-makhluk langit yang berada di sisinya. Ini sesuatu yang istimewa, sehingga Bapak Ibu sekalian, waktu asar ini kita bisa manfaatkan untuk memakmurkan masjid, ya, dengan menyelenggarakan pengajian. Ya, ini kita bisa adakan pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian dewasa. Nah, ini waktu asar sampai waktu maghrib, ini merupakan bagian waktu istimewa. Oleh karena itu, kita perlu mengelola masjid dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan masjid ini bisa menjadi madrasah umat dan pusat peradaban. Di mana masjid itu, ya, tempat belajar Islam. Utamanya adalah tahsin, tafhim,
dan tahfidz Al-Quran. Nah, jam belajarnya ya, ini menunggu sholat. Setelah sholat itu yang terbaik ya waktu asar. Nanti yang kedua maghrib isya. Sehingga kita berada di masjid menunggu sholat setelah sholat untuk kegiatan yang istimewa. Yang membuat Allah bangga dengan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, ini masjid ini kita usahakan sebaik mungkin ya menjadi madrasah umat. Nah, kalau masjid berfungsi demikian, ya, maka umat itu tahsinnya bagus, ya, pemahamannya bagus, ya, dihafal sebagian. Ya. Sehingga Quran itu menyatu dengan kehidupan umat. Ya, dari umat dijiwai oleh Al-Quranul Karim. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, memang kita perlu upayakan bagaimana masjid itu punya imam, ya, yang dia juga bisa menjadi CEO-nya masjid, yang memanage masjid dengan baik, ya. Syukur-syukur bisa terkonek dengan lazismu, sehingga di situ proses untuk fundraising-nya, pendanaan masjidnya itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Sekaligus juga menjadi ustadz untuk tafhimul Quran. Sehingga dijamin di masjid itu kita ya bisa mengerahkan umat untuk berada di masjid pada waktu-waktu yang istimewa itu. Nah, cara mubaliknya itu menjadi ideal kalau dia berada di masjid setiap sholat fardu bersama jamaah, bersama umat. Ya. Jadi setiap sholat fardu berada di masjid. Ya. Nah, nanti antara asar dan maghrib berada di masjid. Ya. Kemudian antara maghrib dengan isya, ya, ba'da subuh. Nah, ini bisa digilir ini para mubalik. Ya. Siapa yang berada antara asar maghrib, siapa yang antara maghrib isya, siapa yang ba'da subuh sampai syuruk. Ya. Untuk apa? Untuk membimbing jamaah, menjadi ustadz jamaah, membina jamaah secara kontinu berkelanjutan, sehingga jamaah itu ya kita bimbing, kita arahkan berproses menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga para jamaahnya ya, itu betul-betul mendapat bimbingan untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, salah satu amalia-amalia yang menjadi pilar-pilar dasar adalah amalia golden habit. Ya, masih ingat ya amalia golden habit? Ya, mulai dari sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid, ya, kemudian membiasakan berpuasa, membiasakan berzakat infak sedekah, membiasakan beradab Islami pada semua kegiatannya, membaca Al-Quran setiap hari, ya, membaca buku setiap hari, mengikuti taklim, ya, kemudian berdakwah, berorganisasi, dan berpikir positif. Inilah ya waktu yang bisa kita jadikan menjadi waktu kita berkumpul di masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini istimewa ya. Kalau kita gerakkan umat untuk berada di masjid, ya, asar maghrib, maghrib isya, ba'da subuh. Ah, nanti tinggal kita bisa kelompokkan, ya. Mungkin kelompok-kelompok mana yang bisa di waktu-waktu itu, ya. Mungkin ada kelompok remaja, ya, kelompok anak-anak, ya. Jadi misalnya anak-anak antara asar maghrib, ya. Kemudian remajanya maghrib isya, kemudian dewasanya misalnya ba'da subuh. Ya. Dan ini bisa kita atur sedemikian rupa sehingga
masjid itu bisa berkembang menjadi madrasah umat. Sehingga umat Islam itu secara sistematis dibimbing oleh masjidnya. Kita gerakkan umat Islam untuk terkonek dengan masjid. Ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi pilihan waktu ya, istimewa karena apa? Tadi ada menunggu sholat setelah sholat. Maka mereka yang ngaji antara asar dengan maghrib diawali dengan sholat asar berjamaah, kemudian ngaji, dan diakhiri dengan sholat maghrib berjamaah. Berarti selama proses pengajian dia mendapat 2 kali sholat jamaah. Nah, nanti yang waktu maghrib isya diawali sholat maghrib berjamaah, kemudian ngaji, diakhiri sholat isya berjamaah. Yang subuh diawali dengan sholat subuh berjamaah, diakhiri dengan sholat duha di awal waktu, atau disebut juga dengan sholat syuruk. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini insya Allah ya akan menjadi sesuatu yang mengantarkan kita itu menjadi istimewa. Jadi Bapak sekalian, ya, itu amalan-amalan positif yang bisa kita ambil. Ya. Tapi ada juga amalan negatif yang kita sebaiknya tidak melakukannya. Ya. Ini ada aktivitas negatif ya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, man nama ba'dal asri fahtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya tidur di waktu asar itu adalah aktivitas yang nilainya negatif. Sehingga jangan sampai ya kita tidur pada waktu ini ya, kecuali dalam kondisi darurat ya. Dalam kondisi normal jangan membiasakan tidur ba'da asar ya. Ini bukan waktu yang baik untuk tidur. Bahkan Rasulullah mengatakan ini waktu yang negatif, yang tidak baik karena bisa melemahkan akal ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban ya dan Ibnu Jauzi ya. Memang di dalam analisis hadis ini apa namanya tidak termasuk sahih ya. Ya, tetapi kita bisa ngambil berdasarkan ritme irama sirkadian ya bahwa materi hadis ini sesungguhnya cocok dengan ritme kita karena waktu itu adalah waktu yang baik untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita bisa memutuskan memilih amalan-amalan yang positif pada waktu sore, ya waktu asar. Ya. Yang positif, yang terbaik adalah sholat tahiyatul masjid, ya. Dengan dirangkaikan apa mulai rawatib qobliyah, sholat asar di awal waktu berjamaah di masjid. Ya. Nah, ini rangkaian sholat ya yang kita lakukan di awal waktu. Berada di masjid ya untuk mengaji, untuk mengajar ya, mengajar mengaji ya, sehingga ada umat yang belajar ini artinya saling belajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Kita juga bisa gunakan untuk apa? Untuk agenda keluarga ya, bercengkerama antara keluarga ya. Ah, kita juga bisa agendakan untuk memenuhi hak rumah ya.
kebersihan rumah, dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas ringan. Ya. Karena kebanyakan pada jam-jam asar ini kita sudah selesai bekerja. Jadi banyak kita gunakan untuk apa? Untuk agenda-agenda di rumah. Kita bisa di rumah, kita bisa di masjid. Yang negatif ya tidur, ya itu amalan negatif ya. Jangan sampai kita gunakan untuk tidur, jangan sampai kita pergunakan untuk perbuatan laho, perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan maksiat. Ya. Insya Allah kalau kita bisa memilih yang positif-positif ini, ya, kita di sore hari akan menjadi istimewa. Ya. Sedikit review ya, bagaimana konstruksi pribadi, pribadi Muslim sejati, landasannya, jiwanya adalah tauhid, menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas. Ya. Dari situ kemudian terbangun akhlak mulia, akhlak Al-Quran, berupa mekanisme pikiran batin yang hanya mengizinkan aktivitas yang sesuai petunjuk Allah. Akhirnya akan muncul amaliyah ya, yang sesuai petunjuk Allah sehingga bernilai ibadah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berproses terus-menerus untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Hadanallah ya kumajma'in, asra minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.